Saudara sekalian, jumpa lagi dengan PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Topik yang kita bahas kali ini adalah fakta di balik dugaan korupsi 271 triliun. Saudara, berita terbaru menyajikan kasus korupsi yang sangat mencengangkan melibatkan seorang pengusaha bernama Harvey Moise. Dalam kasus tersebut diduga terlibat para pejabat dari PT Timah, dan Harvey Moise diduga mendapatkan perlindungan dari pihak-pihak berpengaruh dalam lingkar kekuasaan. Korupsi dengan skala 271 triliun ini menurut pihak yang berwenang telah berlangsung sejak tahun 2015 hingga 2022. Itulah laporan dari berbagai sumber. Namun apa yang membuat publik tercengang ialah bagaimana mungkin kegiatan ilegal seperti penambangan liar ini bisa terjadi begitu lama tanpa terdeteksi oleh pihak-pihak berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini suatu pertanyaan besar. Di manakah pihak-pihak yang berwenang itu dalam kurun waktu yang begitu lama, sehingga seorang ahli hukum tindak pidana pencucian uang atau TPPU, yaitu Yenti Ganarsi, menyatakan bahwa kegiatan ilegal semacam ini seharusnya tidak bisa berlangsung begitu lama tanpa adanya campur tangan dari pihak yang memiliki kekuatan dan pengaruh dari lingkar kekuasaan. Dia menyoroti kurangnya pengawasan dari pihak berwenang dan bahkan mengungkapkan kecurigaannya terhadap kemungkinan adanya kong kali kong antara penambang liar dengan pihak yang seharusnya bertindak sebagai pengawas. Tidak hanya itu, Yenti juga menggarisbawahi perlunya evaluasi terhadap sistem pengawasan negara setelah terungkapnya kasus ini. Dia menekankan begitu pentingnya Kejaksaan Agung untuk segera menginvestigasi perusahaan-perusahaan boneka atau yang hanya menjadi alat untuk kejahatan korupsi dari berbagai pihak. Dalam kasus ini, Harvey Moise memang telah ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan sejumlah orang lain. Mereka diduga terlibat dalam kegiatan ilegal di wilayah pertambangan PT Timah. Mengkonfirmasi hal ini, Sandra Dewi, istri Harvey Moise, mengakui bahwa suaminya seringkali memberikan bantuan kepada orang lain. Namun kebaikannya seringkali terlihat di luar batas kewajaran. Sandra Dewi sendiri tidak terlalu terlibat dalam urusan pekerjaan suaminya dan baru menyadari aktivitas tersebut ketika suaminya
sedang berada di rumah. Menurut Sandra Dewi, kebaikan hati Harvey suaminya yang tanpa pamrih memang telah membuatnya mendapat pujian dari banyak pihak. Sandra Dewi mengingatkan bahwa kebaikan haruslah diimbangi dengan pertanggungjawaban, terutama karena mereka, yaitu Sandra Dewi dan suaminya, memiliki anak-anak yang membutuhkan perhatian. Harvey Muiz dengan keyakinannya yang teguh percaya bahwa kebaikan yang diberikan akan berbuah berlipat ganda di masa depan. Mungkin pada saat anak-anaknya membutuhkan bantuan tersebut. Hal ini menjelaskan mengapa Harvey tak ragu untuk memberikan bantuan kepada orang lain, walaupun menurut Sandra Dewi terkadang berlebihan dan tidak wajar. Saudara sekalian, dengan fakta-fakta yang terungkap dalam kasus ini, terlihat betapa kompleksnya jaringan korupsi yang melibatkan pihak-pihak berpengaruh dari kekuasaan. Kita sebagai rakyat kecil berharap semoga proses hukum dapat berjalan dengan adil dan tuntas untuk mengungkap seluruh kebenaran di balik dugaan korupsi besar ini, dan semua pihak yang terlibat dapat dibawa ke depan hukum. Rakyat telah terlalu sering disuguhi kasus-kasus korupsi yang sangat merugikan rakyat. Seharusnya kebutuhan masyarakat luas dapat terpenuhi, tetapi karena maraknya korupsi, baik secara kualitatif dan kuantitatif, menyebabkan kebutuhan masyarakat terabaikan, dan hasil-hasil korupsi tersebut hanya dinikmati oleh beberapa orang saja. Sebagai rakyat kecil, kita berharap semua kasus-kasus korupsi yang pernah ada agar dapat penyelesaian secara hukum dan tuntas, dan kerugian negara dapat dikembalikan dan dipergunakan untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat bangsa. Semua pengelola negara dan pemerintah harus sadar bahwa kasus-kasus korupsi yang merugikan negara ratusan hingga ribuan triliun berpotensi besar untuk memecah kesatuan sosial masyarakat Indonesia dan kesatuan negara Republik Indonesia. Saudara sekalian, itulah pandangan saya tentang fakta di balik dugaan korupsi 271 triliun. Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar ya. Saudara sekalian, demikian kajian kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetap pantau PCP Kiting Channel untuk konten-konten menarik lain. Mari kita besarkan channel ini dengan memberikan subscribe, like, komen, dan share, serta tekan lonceng notifikasi agar kami tetap dapat mengirimkan video konten berikutnya. Terima kasih.